Kemudian bagaimana cara menentukan penggajian bagi tutor kita apabila bimbingan belajar kita nantinya sudah menjadi bimbingan belajar yang lebih profesional lagi atau bimbingan belajar yang semakin berkembang. Ya, jadi perlu teman-teman ingat bahwa guru atau tutor merupakan komponen utama dari bimbingan belajar. Pada saat kita memutuskan untuk membuka bimbingan belajar, ya, selain kompetensi guru tersebut, pastikan juga bahwa kita telah merumuskan konsep penetapan gaji tutor. Penentuan gaji tutor dan pengajar ini merupakan hal yang sangat penting ya dalam menentukan keberlangsungan usaha bimbingan belajar kita ini. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa tips untuk teman-teman yang ingin membuka bisnis bimbingan belajar. Saran saya ya, dikarenakan ini hanya pengalaman dari pribadi saya, maka teman-teman dapat mengkreasikannya atau keputusan terakhir tetap dikembalikan kepada teman-teman. Ya. Nah, yang pertama perlu diperhatikan adalah beberapa penggolongan atau sistem penggajian yang saya terapkan di tutor bimbingan belajar milik saya ini. Ada beberapa kelas atau beberapa penggajian ya. Yang pertama, penetapan gaji pengajar bimbingan belajar itu berdasarkan per siswa yang diajar. Sistem seperti ini cocok bagi kita yang membuka kelas private juga ya, atau satu siswa hanya diajar oleh satu guru. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Bimbingan belajar tentunya memiliki beberapa tingkatan ya. Contoh, ada beberapa kursus bahasa Inggris yang punya beberapa level atau tingkatan ya. Nah, kursus yang sudah berjalan seperti Kumon, Primagama ya, itu juga memiliki beberapa tingkatan. Nah, setiap tingkatan ini bisa ditentukan besaran gaji per gurunya. Sebagai contoh, apabila guru A mengajar siswa level 1 atau tingkat dasar, maka rata-rata gajinya antara 60.000 sampai 65.000. Nah, kemudian apabila tutor mengajar siswa di jenjang menengah, itu bisa kita naikkan lagi ya pendapatan atau gaji dasarnya ya antara 70.000 sampai 8.000 dan begitu seterusnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan tingkat kesulitan materi yang harus tutor tersebut ajarkan ya. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah penggajian guru berdasarkan jam kerja. Nah, sistem seperti ini cocok untuk diterapkan kepada bimbingan belajar di mana tutornya ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang jam mengajarnya cukup fleksibel. Ya, perhitungannya adalah kursus atau bimbingan belajar biasanya kan memiliki jam-jam tertentu yang istilahnya jam sibuk lah ya gitu, yaitu jam pulang sekolah siswa biasanya antara jam 1 sampai jam 3. Nah, guru-guru yang hadir atau tutor yang hadir pada antara jam 10 sampai jam 12 akan diberikan gaji dasar ya, misalkan 10.000 per jam
seperti itu. Sedangkan guru yang hadir pada pukul pada pukul 1 sampai 3 sore dan kita dapat memberikan gaji dasarnya bertambah jadi 15.000 seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, penggajian yang ketiga adalah penggajian guru berdasarkan kelas yang diajar dan jumlah siswa pada kelas tersebut. Sistem penggajian seperti ini biasanya diterapkan pada bimbingan belajar yang menggunakan sistem kelas, yaitu dalam satu kelas ada beberapa siswa, atau di bimbingan belajar biasanya dikenal dengan kelas reguler. Ya, bagaimana perhitungannya? Jadi, untuk sistem kelas atau reguler, gaji dapat ditentukan berdasarkan jumlah siswa dalam kelas tersebut. Contoh, guru mengajar kelas dengan 3 siswa. Maka rata-rata penggajiannya misalkan 50.000 per siswa. Sedangkan guru mengajar kelas dengan 4 siswa. Maka rata-rata pendapatan gurunya Rp40.000 per siswa. Seperti itu. Biasanya semakin banyak siswa pada kelas tersebut, maka penggajian tutornya pun akan lebih rendah ya. Akan tetapi pendapatannya pun pasti lebih tinggi. Contoh ya, seperti tadi. Apabila tutor mengajar kelas 3 mengajar kelas dengan 3 siswa ya, akan mendapatkan gaji 50.000 per siswa. Otomatis tutor tersebut mendapatkan Rp150.000. Nah, tutor yang mengajar kelas dengan jumlah 4 siswa bisa kita berikan penggajian 40.000 per siswa. Jadi tutor mendapatkan 160.000. Seperti itu. Nah, sistem penggajian yang berikutnya adalah gaji tetap. Tapi sistem penggajian seperti ini sangat jarang atau bahkan hampir tidak ada untuk bimbingan belajar. Karena gaji tetap biasanya saya berikan hanya pada bagian administrasi atau bagian kesiswaannya saja. Ya, guru pada bimbingan belajar atau tutor ada yang memperoleh gaji tetap. Namun gaji tetap tersebut biasanya sangat kecil. Mungkin yang ada di pasaran itu sekitar 1 jutaan. Sedangkan dengan sistem komisi atau pendapatan seperti yang tadi saya jabarkan di sistem penggajian 1, kedua, dan ketiga, tentu saja apa yang didapatkan tutor akan lebih besar. Ya, karena bisa sebulannya itu hingga mencapai sekitar 7 sampai 10 juta. Seperti itu. Nah, cara yang berikutnya bisa kita lakukan dengan sistem bagi hasil. Ya, perhitungannya adalah dengan berapa pemasukan yang kita dapat selama sebulan, kemudian berapa pengeluaran tiap bulannya. Nah, di sini teman-teman akan saya berikan beberapa informasi. Jadi, untuk pemasukan itu diperoleh tentunya dari pembayaran murid. Sebelum menentukan biaya pembayaran atau berapa besarnya bimbingan belajar kita, lebih baik kita melakukan survei biaya di bimbingan belajar lainnya. Usahakan biaya bimbingan belajar kita lebih rendah dari bimbingan belajar lainnya. Karena apa? Karena bimbingan belajar kita boleh dibilang masih baru. Tetapi jangan juga terlalu rendah, ya, pikirkan juga pengeluaran yang kita keluarkan. Nah, pengeluaran tiap bulan itu apa? Ya,
Berikut akan saya sampaikan beberapa jenis pengeluaran tiap bulan yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan belajar. Yang pertama tentu saja pengeluaran pulsa, ya. Ini dapat kita dapat kita patok, ya, apabila di bimbingan belajar kita ini menggunakan atau ada kelas online atau internet, fasilitas internet dapat dijadikan sebagai promosi juga, sebagai daya tarik juga, ya. Jadi perlu kita perhitungkan juga pengeluaran tiap bulannya untuk WiFi, ya. Nah, yang kedua adalah listrik. Karena ini sangat penting, ya. Tidak mungkin kita melakukan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi tidak ada listrik, ya kan? Jadi listrik itu juga penting. Yang ketiga adalah perhitungan air, ya, berapa besar rekening airnya gitu, ya. Apalagi kalau bimbingan belajar kita itu sudah memiliki lembaga atau sudah memiliki gedung tersendiri, ya, di mana di dalam gedung itu kan biasanya ada wastafelnya, kemudian ada toiletnya, ya, dan sebagainya. Nah, pengeluaran ya tiap bulan yang berikutnya adalah sewa gedung. Hal ini apabila kita sudah memutuskan atau kita sedang merencanakan untuk mengembangkan bimbingan belajar kita. Ya, pengeluaran tiap bulan atau pengeluaran rutin lainnya adalah pembelian ATK atau alat tulis kantor. Ya, dikarenakan kita adalah usaha yang bergerak di bimbingan belajar, di mana kita pasti akan melakukan kegiatan menulis, kemudian menerangkan pun menggunakan alat tulis, ya, kemudian memberikan soal-soal pun kita menggunakan alat tulis, ya. Jadi kita harus masukkan pengeluaran tiap bulannya itu, ya. Pembelian ATK masuk ke dalam pengeluaran tiap bulan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah gaji guru dan karyawan. Ya, apabila bimbingan belajar teman-teman nanti sudah semakin berkembang. Ya, jadi tidak hanya menggaji guru saja, tapi kita juga menggaji, ya, mempekerjakan karyawan. Nah, karyawan ini nanti dapat teman-teman fungsikan untuk membantu teman-teman dalam kegiatan akademik. Ada registrasi karyawan, kemudian mencatat keuangan bimbingan belajar, ya, maksud saya registrasi peserta didik, ya. Kemudian mencatat keuangan bimbingan belajar. Kemudian ada bagian akademik yang berfungsi menyusun kurikulum, kemudian menyusun soal-soal dan sebagainya, ya. Kemudian pengeluaran tiap bulan selanjutnya adalah biaya tidak terduga. Biaya tidak terduga ini kita manfaatkan apabila ada hal-hal yang sifatnya urgent atau sifatnya mendadak tapi harus dilakukan, ya, seperti itu. Nah, ada juga nih cara perhitungan gaji berdasarkan kelompoknya, ya. Ada staf karyawan dan gaji guru. Misalkan apabila kita menetapkan penggajian dengan cara bagi hasil, ya. Sistem penggajian bagi hasil ini tentunya akan lebih memudahkan kita dalam menghitung berapa besar yang harus kita keluarkan untuk memberikan gaji ke tutor tersebut. Namun, apabila teman-teman memiliki modal yang cukup, teman-teman bisa langsung melakukan
penggajian ya, dan melakukan perhitungan penggajian di awal kali teman-teman menghitung budget yang diperlukan untuk mendirikan sebuah bimbingan belajar. Ya, jadi semua dikembalikan bagaimana teman-teman memiliki konsep dalam usaha merintis bimbingan belajar ini. Ya, seperti itu.